Microfinance. Our Team, Nelvian Nita, Safa Sinta Masria, Wina Almayanti, Devi Maulidina Safitri, Susi Tri Oktaviani Putri. Lembaga Perkreditan Desa, Lembaga Perkreditan Kecamatan, Badan Kredit Desa, BKD, Badan Kredit Kecamatan, BKK Teras BRI, Mandiri Usaha Mikro, Baitul Mal wa Tamwil. Lembaga Perkreditan Desa. Latar belakang Lembaga Perkreditan Desa. Bali merupakan salah satu provinsi yang menggantungkan sebagian besar kehidupan perekonomiannya pada kebudayaan. Organisasi tradisional di Bali yang memiliki sifat otonomi yang berlandaskan norma-norma asli bangsa Indonesia serta memiliki corak sosial religius yang bernama Desa Pakraman, Sirta, 1999. Melihat dari pengaturan, kebijakan dan tanggung jawab Desa Pakraman di mana pembiayaan pemerintah sebatas desa, di mana Desa Pakraman memiliki tuntutan agar memiliki pengelolaan ekonomi yang berdiri sendiri. Sehingga di tahun 1984 pemerintah Provinsi Bali memberikan ide mendirikan LPD pada semua desa Pakraman di Bali di tahun 1984 menggunakan surat keputusan SK Gubernur nomor 972 tahun 1984 mengenai pendirian LPD pada provinsi daerah tingkat 1 Bali. Didirikanlah Lembaga Perkreditan Desa dengan konsep yang seperti itu sebagai sebuah lembaga keuangan komunitas adat yang memiliki tujuan dalam memberikan bantuan desa adat di dalam memenuhi fungsi budayanya. LPD adalah lembaga keuangan yang dimiliki Desa Pakraman, yang melakukan fungsi keuangan serta melakukan pengelolaan sumber daya keuangan yang menjadi milik Desa Pakraman di dalam bentuk simpan pinjam. Penyedia kebutuhan pembiayaan hidup anggota masyarakat Desa Pakraman, baik dengan sendiri ataupun dengan bersama. Di dalam rangka mengembangkan fungsi sosiokultural juga keagamaan masyarakat Desa Pakraman, Nurjaya, 2011. Lembaga ini juga merupakan sebuah lembaga keuangan milik desa adat, sama dengan LPN yang ada di Sumatera Barat. Lembaga ini berdiri sejak tahun 1985, dan hingga saat ini sudah mencapai jumlah 1.422 buah. Lembaga Perkreditan Desa di Bali merupakan lembaga keuangan mikro yang paling sukses di Indonesia. Keberhasilan program ini karena dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Bali dan kuatnya kesatuan masyarakat adat di Bali. Sejarah perkembangan Lembaga Perkreditan Desa. Sejarah LPD sendiri dimulai tahun 1985, dengan dicetuskannya sebuah pilot project dengan jangka waktu 3 tahun, sejak Maret tahun 1985 hingga Maret tahun 1988. Pada saat itu sebagai langkah awal, pemerintah Provinsi Bali mendirikan 161 buah LPD dengan modal awal 2 juta rupiah. Tahun 1986 pemerintah provinsi menerbitkan peraturan terkait desa adat yang memberikan kewenangan kepada desa adat untuk melakukan pengelolaan aset melalui organisasi mereka sendiri. Upaya Bank Indonesia untuk mendorong LPD berubah menjadi BPR mendapat penolakan dari masyarakat di Bali. Di samping itu BI juga mempertimbangkan banyaknya jumlah LPD yang mesti diawasi. Sehingga akhirnya BI memberikan persetujuan dengan memutuskan bahwa LPD merupakan lembaga keuangan non-bank yang khusus beroperasi di wilayah Bali. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM, keberadaan LPD diakui sebagai sebuah lembaga keuangan berbasis adat, sehingga tidak dimasukkan sebagai LKM yang diatur dalam peraturan tersebut. Saat ini peraturan yang mengatur tentang LPD adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 dan mengalami perubahan melalui Perda Nomor 3 Tahun 2007. Tata kelola Lembaga Perkreditan Desa. Pengelolaan LPD sepenuhnya dilakukan oleh desa adat, dengan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah provinsi dan BPD. Dalam suatu wilayah desa di Provinsi Bali terdapat 2 sistem pemerintahan yang berbeda dan kadang saling tumpang tindih. Pemerintahan formal yang berada dalam struktur adalah desa dinas dengan dikepalai oleh seorang kepala desa dan desa adat yang dikepalai oleh seorang bendesa adat dengan dibantu oleh prajuru adat. Masing-masing jenis pemerintahan ini mempunyai perangkat sendiri, di mana bendesa adat dipilih oleh paruman desa yakni sebuah musyawarah tingkat desa. Bendesa sebagai seorang chairman dalam mengelola LPD biasanya mengangkat seorang kepala LPD atau manajer melalui musyawarah desa, dengan organisasi yang terpisah dari kepengurusan bendesa. Namun bertanggung jawab langsung kepada paruman adat. Bendesa bertugas sebagai pengawas internal dalam pengelolaan LPD. Simpanan dan pinjaman LPD hanya diperbolehkan kepada anggota desa adat. Jumlah simpanan baik tabungan maupun deposito tidak dibatasi.
Namun biasanya jumlah pinjaman disesuaikan dengan likuiditas LPD dan adanya kolateral atau jaminan. Dana yang dihimpun oleh LPD boleh berasal dari lembaga keuangan lain namun jumlahnya dibatasi. Kondisi perkembangan lembaga perkreditan desa setelah UU Nomor 1 Tahun 2013. Penguatan legalitas dengan diterbitkannya peraturan perundangan tentang LKM dirasa sangat tepat. Payung hukum yang komprehensif tentunya akan semakin memperkuat keberadaan lembaga keuangan ini. Pengaturan serta pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan diharapkan dapat membuat lembaga keuangan mikro mampu berdiri sejajar dengan lembaga keuangan perbankan. Dengan demikian, peningkatan financial inclusion bagi masyarakat kecil akan mampu memberikan sumbangan yang besar dalam proses pembangunan Indonesia. Lembaga Perkreditan Kecamatan. Latar belakang. Di banyak daerah, termasuk wilayah terpencil, industri jasa keuangan juga diramaikan lembaga keuangan bernama Lembaga Keuangan Mikro, LKM. LKM memiliki pasar khusus yakni masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah atau pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM. Keberadaan LKM ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, dan berlandaskan sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM serta Peraturan Pemerintah dan aneka peraturan OJK. Dalam menjalankan usahanya, LKM harus mengantongi izin dari OJK. Keberadaan LKM memiliki pengaruh terhadap perekonomian masyarakat di suatu daerah. LKM memberikan akses pendanaan skala mikro kepada segmennya yang biasanya kesulitan mendapatkan akses dari lembaga keuangan seperti bank. Pada saat ini, LKM yang telah berdiri di sejumlah daerah di Indonesia berbadan hukum perseroan terbatas serta koperasi. Selain oleh warga, LKM dapat dimiliki oleh badan usaha milik desa, kelurahan, koperasi serta pemerintah daerah kabupaten, kota. Contoh LKM lainnya adalah Lembaga Perkreditan Kecamatan, LPK. Sejarah perkembangannya. Lembaga Perkreditan Kecamatan terdapat di Jawa Barat. Wilayah operasional lembaga ini sama dengan BKK, dengan pola kepemilikan yang sedikit berbeda. Kepemilikan LPK adalah 55% pemerintah provinsi dan 45% pemerintah kabupaten. LPK memiliki sejarah yang panjang, di mana pendiriannya dimulai tahun 1973 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 446 Tahun 1973. Pada tahun 1992 regulasi perbankan mengharuskan LDKP berubah menjadi BPR dengan tenggang waktu hingga tahun 1997. Pada saat itu banyak LPK yang berubah menjadi BPR dengan dukungan dana dari pemerintah provinsi, kabupaten serta bank pembangunan daerah. Namun tidak semua LPK bisa ditingkatkan menjadi BPR karena masih banyak LPK yang terkendala masalah permodalan dan manajemen. Tata kelola Lembaga Perkreditan Kecamatan. Pengelolaan LPK sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten dengan dibantu oleh BPD. Walaupun laporan keuangan LPK dilaporkan ke BPD, pengawasan dan supervisi tidak dilakukan oleh BPD. Namun melalui sebuah komite yang beranggotakan perwakilan dari pemerintah dan juga BPD. Permodalan di samping dari pemerintah, juga didapatkan melalui simpanan wajib. LPK tidak diperkenankan untuk mengumpulkan dana dari tabungan sukarela. Pinjaman diberikan hanya kepada anggota dengan melalui rekomendasi pejabat desa dan kecamatan. Pinjaman juga bersifat tanpa jaminan, collateral free, dengan sanksi atau denda bagi keterlambatan cicilan. Kondisi perkembangan Lembaga Perkreditan Kecamatan pada saat ini setelah UU No. 1 Tahun 2013. Struktur masyarakat Indonesia yang amat heterogen membutuhkan lembaga keuangan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok. Karakter orang Indonesia yang bersifat komunal sangat sesuai dengan jenis lembaga keuangan yang bersifat community banking. Lembaga keuangan mikro yang kuat tentunya akan berdampak positif pada pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di seluruh pelosok. Badan Kredit Desa. Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki jumlah penduduk sekitar 296,6 juta jiwa. Penduduk yang tinggal di daerah pedesaan juga tidak sedikit jumlahnya. Secara umum penduduk yang tinggal di daerah pedesaan memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif tertinggal. Upaya pemerintah dalam rangka pengembangan peningkatan bidang ekonomi tentu sudah dijalankan, namun upaya tersebut belum memberikan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diinginkan bersama. Sehingga pada realitanya sarana dan prasarana sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan masih sangat terbatas dalam pembangunan perekonomian suatu negara. Dapat diawali mulai dari penguatan perekonomian pada daerah pedesaan, salah satunya adalah dengan cara melalui perantara lembaga keuangan mikro yaitu Badan Kredit Desa.
Badan Kredit Desa merupakan suatu lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan milik desa dan beroperasi pada desa tersebut, yang memiliki tujuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat desa yang membutuhkan dan memberantas sistem inson serta mempersempit gerak rentenir atau bisnis peminjaman dana yang ilegal, dengan bunga yang lebih jauh tinggi dari suku bunga lembaga keuangan resmi. Sehingga dengan adanya Badan Kredit Desa di wilayah pedesaan sangat membantu masyarakat dalam hal keuangan guna meningkatkan perekonomiannya, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk membuka atau menjalankan suatu usaha para petani dan lain sebagainya. Apabila usaha yang dijalankan tersebut dapat berjalan dengan lancar, maka dapat membuka peluang pekerjaan untuk tenaga kerja lokal, sehingga dapat mengurangi jumlah angka pengangguran. Sejarah Badan Kredit Desa. Titik etis oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai bentuk kompetensi kepada masyarakat di Pulau Jawa yang menanggung biaya perang kolonialisme dan menderita akibat politik tanam paksa. Sejarah perkembangan Badan Kredit Desa. Pada awalnya pendirian dan usaha bank desa dan lumbung desa bersifat bebas dan baru sejak tahun 1905 Badan Kredit Desa ini dinyatakan bawah pengawasan seorang Inspektur Perkreditan Rakyat, Inspektur Van Het Volkskredietwezen. Dibentuk Perkreditan Rakyat, Dienst voor het Volkskredietwezen, pada tanggal 12 Mei tahun 1912 dengan tugas sebagai penyedia dana bagi Badan Kredit Rakyat, membantu penyaluran kelebihan likuiditas ke dalam instrumen investasi, memberi nasihat dan bantuan dalam pengelolaan usaha. Pada tahun 1912 dibentuk pula De Centrale Kas van het Volkskredietwezen. Pada awalnya tidak ada keharusan bagi Afdelingsbanken untuk tunduk pada pengawasan De Centrale Kas, tetapi setelah badan kredit tersebut menggunakan dana dari De Centrale Kas, maka timbul kekuasaan De Centrale Kas untuk mengatur penggunaan dana tersebut. Pada tahun 1924 semua Afdelingsbanken telah ditempatkan di bawah pengawasan De Centrale Kas. Tata kelola Badan Kredit Desa. 1. Good Corporate Governance atau disingkat GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, accountability, pertanggungjawaban, responsibility, independensi, dan kewajaran, fairness. 2. Prinsip-prinsip GCG harus dilaksanakan dalam segala kegiatan Dewan Komisaris, Direksi, segenap pegawai BKD Banyumas dan segenap pihak yang bekerja untuk kepentingan BKD. 3. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BKD pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG tersebut harus tercermin dalam peraturan yang dibuat dan dikeluarkan, dalam setiap produk dan jasa, dalam sikap dan perbuatan, baik keluar maupun ke dalam. 4. Dewan Komisaris mengawasi dan memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BKD pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BKD. 5. GCG dalam pelaksanaannya harus menjamin kemampuan BKD untuk menciptakan kinerja yang unggul dan menambah nilai ekonomi bagi pemegang saham dan stakeholder, sekaligus menjamin BKD beroperasi dengan mentaati secara disiplin hukum, etika bisnis dan kode etik BKD. Perkembangan BKD setelah UU No. 1 tahun 2013. Sejak berlakunya UU No. 1 tahun 2013, pengawasan BKD sepenuhnya telah berpindah tangan kepada OJK. UU Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 28 Ayat 1. Dari 6 peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK, di sektor industri keuangan non-bank, IKNB, 3 diantaranya terkait lembaga keuangan mikro, LKM. Pertama, POJK Nomor 12 POJK 05/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro. Kedua, POJK Nomor 13 POJK 05/2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. Sedangkan yang ketiga, POJK Nomor 14 POJK 05/2014 tentang pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro. Menelisik praktik, kebijakan OJK justru mengalami banyak permasalahan pada masa implementasi. Satu persatu polemik muncul dan menjadi realita yang tidak dapat dihindari. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. BKD harus mengalami masa-masa tersulit dan OJK harus bekerja mengerahkan semua tenaga pada masa transisi tersebut. Badan Kredit Kecamatan atau bisa disebut dengan BKK. Latar belakang.
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan PD BPR BKK merupakan lembaga perbankan milik pemerintah daerah. Ruang lingkup operasinya terbatas dalam wilayah kecamatan. PD BPR BKK memberikan pelayanan jasa perbankan dan pemberian pinjaman kredit kepada masyarakat. Badan Kredit Kecamatan BKK adalah lembaga keuangan bukan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposita berjangka, tabungan, dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu serta menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 42 Tahun 2009, BKK didirikan bertujuan yang pertama, mendekatkan modal ke masyarakat dengan cara mudah, murah, dan mengarah. Yang kedua, melindungi masyarakat dari para rentenir atau pelepas uang. Yang ketiga, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha. Yang keempat, mendidik masyarakat untuk gemar menabung. Sejarah perkembangan Badan Kredit Kecamatan BKK di Jawa Tengah didirikan berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Jawa Tengah tanggal 4 September 1969 pada nomor yang tertera. Sejalan dengan perkembangan perekonomian di Jawa Tengah, ternyata perkembangan operasional BKK makin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat atau pengusaha di pedesaan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini memanfaatkan kedudukan BKK tersebut. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa dasar hukum operasional BKK adalah SK Gubernur dan status BKK pada saat itu proyek dan sifat proyek suatu saat akan berakhir. Kondisi demikian kurang menguntungkan bagi kedudukan atau kehadiran BKK dalam mengembangkan ekonomi masyarakat. Sejalan dengan perkembangan perekonomian di Jawa Tengah, ternyata kehadiran BKK di tengah-tengah masyarakat telah diakui keberadaannya. Bertolak dari pemikiran inilah, Pemda tingkat 1 Jawa Tengah bersama dengan DPRD menetapkan kehadiran BKK dengan membuat Perda No. 11 tahun 1981. Perda ini pun telah mendapatkan pengesahan dari Mendagri SK dengan nomor tertera tanggal 17 Desember 1981. Kemudian diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah tingkat 1 Jawa Tengah No. 107 tanggal 24 Desember 1981 seri D nomor 103. Dengan demikian berubahlah statusnya dari proyek menjadi BUMD. Dalam perkembangannya, Perda tersebut telah diubah menjadi Perda Provinsi Jawa Tengah, Perda nomor 20 tahun 2002 tentang PT BPR BKK di Provinsi Jawa Tengah. Tata kelola. Pengelolaan BKK dilakukan oleh pemerintah provinsi dan approval. Pinjaman harus melalui camat. Jenis produk yang ditawarkan adalah pinjaman dan simpanan yang awalnya hanya berupa simpanan wajib yang diambil dari persentase dari pinjaman. Seiring dengan waktu, BKK mulai memperkenalkan simpanan sukarela yaitu tabungan yang diberi nama Tamades, tabungan masyarakat desa. Selain mengumpulkan dana dari simpanan pihak ketiga, dana juga didapat dari pemerintah provinsi melalui Bank Pembangunan Daerah. Pinjaman yang diberikan berdurasi mingguan, bulanan, dan maksimal adalah 1 tahun. Teras BRI. Latar belakang. Keberadaan pasar, khususnya pasar-pasar tradisional, merupakan salah satu indikator paling nyata dalam kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. BRI adalah bank yang berbasis UMKM harus konkret terhadap keberadaan pasar tradisional tersebut sebagai salah satu target market yang sangat bagus. Teras nama lain dari PPD, Pos Pelayanan Desa, yang ada selama ini hanya sebagian kecil berada di pusat-pusat pasar sehingga market yang ada dan sangat berpotensial belum sepenuhnya tergali sehingga keberadaan PPD BRI saat ini yang merupakan operasional dari BRI unit induk. Beranjak dari permasalahan tersebut, maka untuk meningkatkan peran BRI sebagai bank yang sangat berbasis UMKM serta untuk menggali potensi di pasar-pasar tradisional, maka BRI akan mendirikan unit kerja baru yang disebut Teras BRI. Sejarah perkembangan. Pendiri Bank Rakyat Indonesia Raden Arya Wirjaatmaja pada periode setelah kemerdekaan RI berdasarkan peraturan pemerintah No. 1 tahun 1946 pasal 1 disebutkan BRI sebagai bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Revel pada
tahun 1949 dengan perubahan nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat, pada waktu itu melalui Perpu No. 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan BKTN yang merupakan pelabuhan dari BRI, Bank Tani Nelayan, dan NHM. Kemudian berdasarkan penetapan Presiden Pempres No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasi ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama 1 bulan, keluar Pempres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Tahun 2003 disusul dengan BRI meluncurkan Teras BRI, perpanjangan tangan kantor BRI unit yang proaktif mendatangi nasabah di pasar-pasar basah tradisional sebagai bentuk dukungan nyata BRI terhadap sektor mikro, kecil, dan menengah UMKM. Kemudian menjadi bank yang pertama di Indonesia yang memiliki layanan self-service banking dalam jaringan BRI Hybrid Banking pada tahun 2013. Kabar terbaru dari BRI adalah pada tahun 2016 meluncurkan BRI Sat, satelit telekomunikasi penunjang pengembangan platform layanan. Tata kelola. Yang pertama, struktur tata kelola. Governance struktur meliputi struktur dan infrastruktur tata kelola bank agar proses penerapan tata kelola menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola adalah direksi, dewan komisaris, komite-komite, dan satuan kerja perseroan. Yang kedua, proses tata kelola. Government process bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola yang baik yang didukung oleh kecungkupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Yang ketiga, hasil tata kelola government outcome adalah manifestasi penerapan dan penegakan tata kelola yang berdampak positif terhadap penciptaan nilai value creation dan berkelangsungan perusahaan. Kondisi setelah UU No. 1 tahun 2013. Pada awal tahun 2013, yakni tanggal 8 Januari, DPR dan pemerintah akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sebelum melalui pengajuan dalam mengawasi lalu lintas transaksi keuangan baik itu melalui perbankan maupun LKM. Di tengah kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2013 yang cukup menantang sebagai dampak krisis keuangan di kawasan Eropa dan terjadinya pelemahan nilai tukar akibat rencana tapering off oleh pemerintah Amerika Serikat, kondisi perbankan Indonesia masih relatif terjaga dengan fungsi intermediasi yang tetap baik. Perbaikan NPL tersebut menunjukkan bahwa BRI mampu menghasilkan pertumbuhan kredit yang berkualitas dan bukan sekadar pertumbuhan kredit yang tinggi dan agresif. Secara keseluruhan, BRI mampu menjaga LDR pada kisaran 88,54%, masih di bawah ketentuan 92% yang ditetapkan oleh BI. Hal ini menunjukkan masih adanya uang bagi BRI untuk melakukan ekspansi kredit di tahun mendatang. Kondisi likuiditas tersebut ditunjang dengan portofolio kredit yang sehat, permodalan yang kuat, dan infrastruktur yang siap menunjang pertumbuhan bisnis. BRI untuk melanjutkan pertumbuhan segmen UMKM yang berkualitas dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dan meningkatkan peran fee basis income dalam meningkatkan probabilitas melalui inovasi produk-produk perbankan berbasis dukungan IT. Kredit usaha mikro Bank Mandiri. Latar belakang. Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peran strategis untuk mengatur keseimbangan unsur-unsur pembangunan, karena bank memiliki fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana ke masyarakat. Kegiatan bank pada akhirnya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup masyarakat, agar masyarakat menjadi lebih baik dan lebih sejahtera daripada sebelumnya. Keterbatasan dan permasalahan para pelaku usaha mikro di berbagai daerah, sebagian besar adalah masalah modal usaha. Permodalan memiliki peranan yang sangat strategis dalam pengembangan usaha mikro. Kredit usaha mikro adalah pemberian kredit kepada debitur usaha mikro yang memenuhi kriteria usaha mikro, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Kredit usaha mikro terbukti telah banyak membantu pelaku usaha mikro untuk meningkatkan produksi usaha mereka. Meskipun suku bunga kredit usaha mikro masih cukup tinggi, namun pelaku usaha kecil lebih memilih
terlihat bahwa ada kenaikan dari tahun 2013 sampai 2014, yaitu sebesar 30%. Begitu juga dari tahun 2014 sampai 2015, yaitu sebesar 10%. Sumber pendanaan usaha di Indonesia masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Mandiri menyediakan kredit usaha mikro bagi yang membutuhkan kredit investasi atau kredit modal kerja untuk pengembangan usaha produktif maupun konsumtif skala mikro. Fasilitas pembiayaan ini dapat diberikan kepada semua pemilik usaha mikro dan usaha rumah tangga, baik berbentuk perusahaan, kelompok usaha, dan perorangan seperti pedagang, petani, peternak, dan lainnya. Para pelaku usaha kecil yang seringkali merasa terbentur dengan permodalan guna meningkatkan hasil produksi mereka menyambut antusias dan berbondong-bondong datang ke PT Bank Mandiri untuk mengajukan kredit usaha mikro kecil ini. Keberhasilan Bank Mandiri dalam bersinergi membangun kehidupan mencapai tujuan bersama, yaitu memakmurkan negeri, salah satunya dengan pemberian kredit kepada nasabah sebagai solusi terbaik untuk setiap kebutuhan finansial para nasabahnya. Selanjutnya, sejarah perkembangannya. Divisi Mikro dan Retail Banking Bank Mandiri pada bulan Februari 2005 menciptakan produk kredit mikro mandiri. Bank Mandiri memberikan perhatian yang besar dan berperan aktif dalam pengembangan usaha kecil dan mikro di Indonesia, yaitu dengan cara yang pertama, menyediakan berbagai fasilitas pembiayaan yang sesuai kebutuhan UMKM dengan syarat yang ringan dan bunga yang kompetitif. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah melalui dukungan teknologi dan tenaga kerja profesional yang berpengalaman dalam berbagai pembiayaan kepada UMKM. Yang terakhir, memberikan kemudahan bagi UMKM dalam mendapatkan informasi yang transparan melalui jaringan kantor cabang yang tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Kredit segmen mikro adalah kredit-kredit untuk tujuan bisnis atau usaha yang bersifat produktif maupun konsumtif yang diberikan kepada usaha perorangan maupun badan usaha. Secara umum, produk inti kredit segmen mikro dapat dibedakan menjadi kredit berbasis agunan dan kredit tanpa agunan. Di kredit berbasis agunan ada kredit usaha mikro. Kredit usaha mikro adalah kredit atau pembiayaan dari bank untuk multiguna usaha kepada semua sektor usaha atau ekonomi yang bersifat produktif kepada usaha mikro perorangan dan kelompok dengan limit kredit di atas 10 sampai 100 juta dengan mensyaratkan agunan. Kredit serbaguna mikro atau KSM adalah kredit yang diberikan untuk pembiayaan berbagai macam keperluan kepada usaha mikro perorangan dan kelompok yang memiliki penghasilan tetap dengan limit kredit di atas 10 sampai 100 juta dengan mensyaratkan agunan. Yang terakhir, kredit kepada bank berkedudukan rakyat atau BPR adalah kredit yang diberikan kepada BPR baik yang dilakukan secara eksekutif maupun channeling dengan mensyaratkan agunan. Selanjutnya, kredit berbasis tanpa agunan. Yang pertama ada kredit usaha mikro mandiri, yaitu kredit atau pembiayaan dari bank untuk multiguna usaha kepada semua sektor usaha atau ekonomi yang bersifat produktif kepada usaha mikro perorangan dengan limit kredit sampai 10 juta dengan agunan berupa asuransi jiwa. Selanjutnya, kredit serbaguna mikro atau KSM adalah